normatif dari Indonesia. Yang ada hanya retorika. Anda tidak bisa mengharapkan yang seharusnya begitu itu nggak ada, semua omong kosong. Seharusnya polisi kan begini, nggak ada. Seharusnya kan hakim begini, nggak ada. Seharusnya kan pemuka, harusnya kan pendeta begini, nggak ada. Yang seharusnya itu jangan diharapkan dari Indonesia, nggak akan ada. Kalau di Belanda seharusnya begini, oh mereka kan, oh iya ya, malu saya nih. Oke, kita kan bikin yang seharusnya itu. Itu. Ya, berarti kan kita sebenarnya melawan ini dengan banyak kasus ini, Pak Panji ini dia sebenarnya melawan orang-orang yang garis keras ini, MUI yang juga orang kita juga gitu Pak. Sebenarnya itu gitu Pak. MUI marah ke Panji Gumilang Pak, karena di sana ada kandang babi. Nah itu persoalannya paling inti di situ. Mereka sudah pantau ya di sana ada peternakan babi gitu. Ya itu kemarahan Majelis Ulama itu, bukan cuma ajarannya ya, karena dia orang itu berpikir produktif. Ya kan. Itu yang luar biasa Pak bilang. Sebagai intermezzo aja Pak. Ya, ini sudah waktunya, tapi masih ada yang satu lagi nih, Pak Paul. Ya, lanjut. Gema rakyat. Terakhir. Shalom Pak semuanya Pak. Shalom Pak Paul. Ya Pak, mengenai ini Pak ya, awal mulanya kan justru Al Zaitun ini kan yang pertama kan dibahas itu kan gaya ini Pak ya, gaya ini mereka berbeda dengan yang biasa Pak ya. cara mereka dalam surat itu, satu sab itu digabung pria dan wanita gitu Pak ya. Itu kan ketika ditanya oleh ke Pak Panji ya, dibilang ini mengikuti mazhab apa gitu ya. Di situ dia jelas mengatakan, oh kita mazhabnya mazhab Bung Karno gitu Pak ya. Itu kan pada waktu itu kan sebenarnya ini Pak, kita menunggu Pak ya respon dari Bu Mega sebenarnya, kalau kita menilai Pak ya masyarakat ya, karena kan selama ini kan Bu Mega ini kan selalu di PDIP Pak ya, selalu dia memiliki ini sebagai partainya Bung Karno lah, partai yang berdasarkan Pancasila gitu ya, tapi tidak ada ya respon dari Bu Mega gitu. Kira-kira bagaimana responnya, apakah itu seperti itu atau tidak gitu Pak. Jadi tidak ada sama sekali, tidak ada tanggapan dari Bu Mega gitu Pak ya, sebagai kan sudah nyuruh kacung-kacungnya itu si Mahfud MD segala kan kacung-kacungnya itu. Betul Pak. Jadi kita jadi ini juga Pak, main cantik dong Pak. Jadi sebenarnya itu main cantik ya. Oke, timah bersih nanti dapat ininya. Iya Pak. Iya Pak. Jadi kita kan meragukan Pak sebenarnya apakah benar gitu Pak ya, PDIP itu benar-benar mengusung ideologi Bung Karno gitu Pak ya. Jadi karena kan seharusnya kan Bu Mega sebagai ketua partai ya PDIP, dia bila ada tokoh yang mengatakan dia mengapa sebagai pengikut mazhab Bung Karno, seharusnya Bu Mega itu memberikan tanggapan Pak. Bung Karno tidak seperti itu, harusnya dia memberikan klarifikasi gitu. Tapi tidak ada tanggapan sama sekali ya dari Bu Mega sebagai ketua PDIP gitu Pak. Ya betul. Rugi dong. Rugi, ntar salah ngomong nanti nggak dapat sana sini ntar. Nah itu makanya. Iya, jadi itulah Indonesia itu kita masih nggak bisa mengharapkan seharusnya, nggak bisa. Di Indonesia itu nggak ada seharusnya. Serius ya, di Indonesia tidak ada yang namanya normatif itu. Anda jangan berharap normatif dari Indonesia. Ya, yang ada hanya retorika. Anda tidak bisa mengharapkan yang seharusnya begitu itu nggak ada, semua omong kosong. Seharusnya polisi kan begini, nggak ada. Seharusnya kan hakim begini, nggak ada. Seharusnya kan pemuka, harusnya kan pendeta begini, nggak ada. Yang seharusnya itu jangan diharapkan dari Indonesia, nggak akan ada. Kalau di Belanda seharusnya begini, oh mereka kan, oh iya ya, malu saya nih. Oke,
Kita kan bikin yang seharusnya itu. Itu. Betul, Pak. Ya Iya, kan? betul, Pak. Ini Jadi, Pak, saya bicara tentang Israel. Israel itu kebencian negara itu bagian politik. Tapi banyak pedagang-pedagang yang luar biasa di Indonesia mereka melakukan hubungan dagang dengan Israel. Hanya manuver politik aja. Nanti teman-teman di sini akan mengetahui siapa sih pengusaha-pengusaha besar yang bekerja sama dengan Israel. Maupun mereka pakai kepanjangan tangan di Batam atau kepanjangan tangan di Vietnam. Itu bermainnya manis di situ pengusaha-pengusaha Indonesia. Mereka seperti bertepuk dada sebelah. Kita ini bicara Indonesia bermusuhan dengan Israel tapi perdagangan antara toko-toko konglomerat orang Indonesia luar biasa dengan Israel. Nah, satu kali teman-teman akan temukan itu. Tapi saya di sini saya tidak mau mengatakan dengan vulgar perusahaan mana gitu. Ya ini yang kita cermati. Ini hanya permainan manuver politik supaya si partai ini akan didukung oleh sebelah agama tertentu itu untuk memenangkan pemilu. Itu bagian strategi politik. Kalau kita bicara teknologi, ya jujur aja hampir 80% teknologi yang digunakan di Indonesia mempergunakan teknologinya Israel. Ya, cuma nanti dia labelkan made line itu sumbernya. Ini kita tidak usah permasalahkan Israel secara signifikan. Itu hanya manuver politik aja. Ya, teman-teman, terima kasih. Iya betul Pak. Memang ini Pak secara militer Pak. Memang sebenarnya Indonesia sudah bekerja sama dengan Israel Pak ya. Bahkan sejak zaman Soeharto. Karena banyak perangkat yang digunakan oleh TNI itu dari Israel sebenarnya Pak. Tapi memang tidak mau terbuka gitu Pak ya. Jadi terus terang pemerintah bahwa mereka itu menggunakan alat dari Israel gitu Pak. Seperti waktu itu kan kasusnya teroris itu kan dia memakai alat dari Israel tuh Pak. Kita bisa tertangkap itu yang bos besarnya itu. Tapi memang selama ini selalu di framing Pak di masjid-masjid bahwa Indonesia itu anti Yahudi gitu ya. Jadi makanya seolah-olah kita ini yang di bawah ini selalu di framing oleh mereka gitu, oleh partai-partai ini gitu ya. Jadi makanya kita jadi sini sudah mulai kelihatan lah mana yang benar-benar punya ideologinya Bung Karno, mana yang tidak gitu Pak. Karena sebenarnya kan Bung Karno itu kan dulu menyuarakan untuk Palestina kan itu karena waktu itu kalau misalnya di masih hidup mungkin Bung Karno ya kan sudah merdeka Palestina sebenarnya Pak ya. Ini tidak perlu lagi, sudah merdeka, dia sudah punya kantor kedutaan di Jakarta untuk apalagi kita perjuangkan kemerdekaan Palestina gitu ya. Itu kan benar-benar suatu omong kosong gitu ya. Sampai saat ini masih ada orang bilang merjuangkan kemerdekaan Palestina gitu. Tapi sebenarnya kan itu semua hanyalah sebuah framing aja gitu. Jadi menurut saya yang benar-benar menganut ideologi Bung Karno sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Panji ini sebenarnya dia memperjuangkan istilahnya mazhabnya Bung Karno gitu Pak. Itu makanya Bung Karno kan dulu pernah bilang bahwa musuh terbesar kita sebenarnya yang paling itu adalah bangsa sendiri gitu Pak. Ya berarti kan kita sebenarnya melawan ini dengan banyak kasus ini Pak Panji ini dia sebenarnya melawan orang-orang yang garis keras ini MUI yang juga orang kita juga gitu Pak. Sebenarnya gitu Pak. MUI marah ke Panji Gumilang Pak karena di sana ada kandang babi. Nah itu persoalannya paling inti di situ. Mereka sudah pantau di sana ada peternakan babi gitu. Ya itu kemarahan Majelis Ulama itu bukan cuma ajarannya ya karena dia orang itu berpikir produktif. Ya kan. Itu yang luar biasa Panji Gumilang. Sebagai intermezzo aja Pak. Iya Pak. Jadi mungkin dulu kita pernah ini Pak ya untuk zamannya era reformasi Pak ya. Reformasi kan dulu presidennya kan setelah awal reformasi itu Pak Habibie Pak ya. Pak Habibie. Tapi di situ banyak terjadi justru mereka ini bangkit nih Islam garis keras ini mereka melakukan di mana-mana melakukan mereka melakukan gerakan di mana sampai keluar daerah mereka banyak melakukan ini. Jadi waktu zaman Habibie memang Pondok Pesantren Azhar itu banyak mendapatkan suntikan dana dari Pak Habibie Pak ya, karena dia melihat gerakan
garis keras ini itu sangat berbahaya bagi apa terutama di di wilayah-wilayah ini Pak ya, sekolah-sekolah itu pesantren Pak ya. Makanya itu dia banyak memberikan sumbangan kepada Al Zaitun karena memang dia untuk meredam untuk ini garis keras ini gitu Pak. Seperti itu Pak. Jadi tapi setelah Pak Habibie mundur dari jabatan presiden, diganti oleh Pak Gus Dur, tapi justru Gus Dur itu malah kena oleh wakilnya sendiri Bu Mega itu. Makanya saya heran ya, padahal Gus Dur itu waktu itu dia sangat menginginkan Indonesia bisa berbenah dan kembali berhubungan dengan pihak Israel, tapi dia dihalang-halangi oleh kelompok mayoritas ini, kelompok garis keras ini gitu Pak. Waktu itu ya wakilnya juga Ibu Mega gitu. Jadi sepertinya sudah bisa kelihatan lah kira-kira bagaimana yang selama ini politik yang mereka mainkan seperti itu, sampai kita sampai saat ini juga tidak bisa membuka hubungan dengan pihak Israel Pak ya, karena memang ya memang sengaja dibuat seperti itu gitu Pak, kalau saya bilang. Makasih Pak ya. Oke.